kalau ada perkataan Selin yang udah buat kamu gak nyaman. Yang harusnya minta maaf itu kan Selin, bukan Bapak. Kenapa Bapak yang minta maaf? Bapak semakin kesini semakin lemah ya, semenjak berhubungan sama Selin. Tapi nggak apa-apa sih, karena Dente yang saya suka itu nggak seperti ini dulu. Maaf Pak, saya kesini buru-buru. Saya cuma mau ngambil dokumen, saya udah ditunggu sama Bu Ariana. Permisi. Tapi aku perhatiin papi kamu tuh sosok ayah yang baik banget ya. Kelihatan loh dia sayang banget sama kamu. Aku jujur mengakui sih aku beruntung. Karena aku berasal dari keluarga yang harmonis, terus baik. Terus mami papi aku tuh udah kayak temen sih. Karena mereka bisa aku ajak curhat juga. Dan ya dulu aku tuh sempat jadiin papi aku sebagai role model aku buat cari suami. Tapi ya akhirnya kan nggak semua hal bisa kita dapetin kan. Ya, bener banget kata kamu. Ayah yang baik dan kamu beruntung banget punya papi seperti Kak Kusuma. Thank you. Aku benar-benar iri sama kamu, Rin. Aku bakal mempertaruhkan apapun untuk hidup bersama orang tua yang sayang sama aku. Aku sangat tersiksa seperti ini. Pasti karena aku dihukum. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus berusaha sekuat tenaga aku. Aku udah mulai kembali mendapatkan fungsi tubuh aku. Dan aku harus gunainnya dengan baik. Supaya kemajuan terapi aku semakin cepat. Dan selain Ariana, aku juga gak mau ngecewain Dinda yang udah berusaha ngerawat aku dengan tulus. Sebelum kita mulai sesi terapi, aku mau ngingetin ke kamu. Tolong banget tanamin di pikiran kamu kalau kamu bisa sembuh. Yaudah, sekarang coba pelan-pelan kamu gerakin tangan kamu sebisa kamu aja. Jangan terlalu dipaksain. Terima kasih banyak ya Non ya. Non tuh baik banget. Udah repot nyiapin ini itu. Mudah-mudahan nanti pas lahiran lancar ya. Amin, makasih doanya. Agak deg-degan sih Bi mau lahiran nanti. Bi, ini kayaknya aku harus pamit pulang. Ya, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Pokoknya kalau nanti Bias perlu apa-apa, tanya-tanya, jangan sungkan-sungkan buat tanya ke Riri ya. Iya siap. Terima kasih banyak Jangan ya. lupa ini disimpan di freezer. Aku mau pamit dulu sama Saka ya. Iya silakan. Misi ya Bi. Ya. Ini Bibi taruh sekarang Ya. ya. Ntar ya Bi ya. Ya. Kasihan banget sih hidup kamu, Sak. Karma tuh bener-bener nyata adanya ya. Aku bantuin minum ya. Iya. Makasih. Sama-sama. Kemarin kamu sungguh luar biasa, Saka. Jalan-jalan, sehat.
tetapi membohongi kita semuanya. Kamu tidak menghargai istri kamu, seorang perempuan yang tulus mencintai kamu. Tapi aku harap kamu bisa menilai, mengambil hikmah dari semua kejadian yang menimpa kamu sekarang ini. Iya. Aku ngerti. Aku minta maaf ya, Saka. Aku nggak ada maksud buat menyudutkan kamu. Nggak perlu. Minta maaf. Bagus. Saka makin merasa bersalah. Motivasi dia mempertahankan Ariana makin tinggi harusnya. Dan rencana aku akan terwujud. Anda sudah lama menunggu? Ya lumayan lah. Saya tunggu di lobi tadi. Saya juga bingung ya kenapa Anda bisa nggak fokus gitu. Apa Anda memikirkan sesuatu sampai lupa kalau saya udah menunggu Anda dari tadi? Apa karena wanita? Anda nggak usah kaget gitu. Saya tadi lihat kok Anda datang bersama Sisil ke sini. Ya kan? Oh, enggak. Saya bukan sama Sisil. Dante, masalah laki-laki tuh biasanya nggak jauh-jauh dari perempuan, ya kan? Ya udah, kapan kita meetingnya? Udah telat kayak ini. Oh iya, ayo kita ke ruangan. Ayo. Sayang, kamu kapan lagi jenguk Saka? Ya, buat apa lagi sih? Kayaknya masih banyak kesempatan yang belum kita manfaatin. Kita harus bener-bener kuras hartanya Saka sebelum kita kabur, sayang. Tapi apa lagi ya? Ya udah, kamu pastiin aja dulu, terus kamu cek apa yang belum kita ambil. Ya kan? Mumpung orang-orang sekarang tuh masih tahu kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anak Saka. Iya. Kalau gitu nanti sore aku bakal jengukin Saka. Aku akan cari tahu semuanya. Hai, sayang. Enggak. Melihat si Ariana sama Dinda itu akrab banget. Kayak seakan-akan mereka tuh udah kenal lama banget. Apa karena Dinda dan Ariana itu mirip ya? Tapi Bon, kalau yang gue lihat, sifat mereka juga mirip loh. Mungkin karena itu mereka akrab. Tapi ini no offense ya, sorry to say. Menurut gue sih Dinda itu lebih tough dibanding Ariana. Lo lihat luka lebamnya itu. Itu mungkin dikarenakan dia rutin bela diri, tau. Wanita idaman banget sih Dinda. Maksudnya di tangannya Dinda tuh lebam gitu. Iya, lebam. Tapi udah dikasih obat sama Mbak Riri. Tapi lebam karena bela diri. Aneh banget. Mas. Gimana soal saham Saka? Apa kamu udah memutuskan? Oh iya, soal Saka itu aku belum bisa mengambil keputusan, Anjani. Kenapa, Mas? Sudah cukup lama loh saya nunggu kabar dari kamu. Ada apa lagi sih? Apa ada masalah lain? Itu Anjani, si Devi itu dengar kabar dari Galvin kalau si Niken itu sudah mulai kerja di Wijaya Group. Jadi sekarang Devi juga kepingin kerja. Aduh, tambah pusing saya jadinya. Istri kamu tuh ya ada-ada aja. Dia tuh tahu apa soal perusahaan. Mau ikut-ikut kerja di sini. Bikin pusing aja. Ya udah, kalau gitu kasih aja dia bagian purchasing, bagian pembelian gimana? Sepertinya seru nih kalau misalnya Niken sama Devi ketemu saat ada tender yang sama.
Oh iya, aku tuh juga suka nonton musikal teater gitu. Biasanya kalau misalkan ada show di luar negeri, terus kebetulan waktunya lagi kosong, aku suka kesana nonton. Tapi serius sama banget loh. Aku juga suka nonton teater musical. Karena apa ya, setiap aku nonton show-nya tuh aku ikutan merinding. Iya kan? Iya. Bener kan, berarti aku nggak sendiri ngerasain kayak gitu. Aku tuh ngerasa kerja mereka, usaha mereka tuh semua tuh terbayarkan dengan kita yang ngasih give applause ke mereka. Iya bener. Oh my god, keren banget sih. Keren banget. Ini jam berapa sih? Ya ampun. Oh my god, udah jam segini. Aku kayaknya harus balik deh. Ya lagi aku juga harus balik lagi ke rumah sakit. Oh ya udah pas kalau gitu. Yuk, balik yuk. Yuk. Yuna mana ya? Udah deh, nanti aku chat aja. Oke. Let's go. Yuk. Nanti kalau progres dari kantor saya sudah selesai, kita adakan meeting lagi ya. Oke. Setelah itu bisa langsung kita ajukan ke klien. Tapi sudah harus final, supaya proyeknya bisa langsung berjalan. Oh iya, pasti. Karena semakin lama, ini akan membuat biaya semakin membengkak. Iya, betul sekali. Tapi jangan lupa, kontraktor yang udah kita pilih, langsung diajukan proposalnya. Oh iya, pasti. Begitu kontraknya udah selesai, I will let you know. Oke, thank you. Kenapa? Enggak. Saya lagi berpikir aja. Ternyata Anda juga capable ya di project ini. Maksud Anda? Saya tuh berpikir Anda cuma dititipkan di perusahaan ini karena Anda itu anaknya Bu Wiryo. Tapi ternyata Anda juga bisa bekerja dengan baik dan punya kemampuan yang luar biasa. Bukannya image Anda juga seperti itu ya? Iya. Iya, Anda benar. Kita berdua itu punya latar belakang dan image yang sama. Sama-sama bekerja di perusahaan orang tuanya. Ya mungkin orang lain juga beranggapan seperti itu terhadap saya. Tak lelo, ledo. Stop ya. Mau ngapain kamu datang ke sini? Pakai nanya lagi. Ya jelas saya mau ketemu sama suami saya lah, Saka. Area ini nggak nerima orang seperti kamu. Apaan sih, jangan sembarangan ya Bias ya. Bias itu nggak berhak ngarang saya. Saya istri sahnya Saka juga, jadi saya berhak ketemu sama suami saya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Udah, diam. Tak teleponan Arin dulu. Dia izinin kamu masuk apa enggak? Apaan sih, ngapain pakai minta izin, saya mau ketemu sama suami saya. Beneran loh kamu loh. Tak sapu loh, beneran nanti baju kamu kotor. Mau beli baju tiba-tiba gitu. Ngomel-ngomel lagi. Tunggu. Diam. Diam. Rin, Biasa. ini hasil meeting mingguan sama pemegang saham. Oh ya, terus juga saran sama kritiknya udah gue tulis di sini juga. Oke, thank you. Sel. Kenapa? Gue mau ngobrol sesuatu sama lo. Mau ngobrol soal apa? Aku udah berhasil nemuin orang yang chat misterius ke nomor kamu. Saya lihat. Dia ngirim chat misterius itu ke HP kamu, Ren. Yakin? Lo nggak ngirimin chat misterius ke gue sama Mas Saka?
Rin, gini, lo lebih percaya gue atau omongannya Coki? Rin, ayolah, ini Coki tuh cuma mau ngadu domba kita berdua doang. Yakin lo percaya sama Coki? Ya gue juga ragu sih sebenarnya. Gue juga gak terlalu percaya. Karena gue mikir kayak gak mungkin aja lo setega itu ngelakuin hal yang bikin Mas Saka kecelakaan. Yalah, gak mungkin gue mau nyelakain lo apalagi Saka. Ya kalau emang gue mau bersaing, pasti gue bersaing secara sehat kok. Gak mungkin gue bersaing secara kotor. Apalagi sampai nyelakain orang itu bukan gue banget. Oke. Bentar, Sal. Ya, lebih. Halo non Arin, ini gini loh. Di sini ada si Dita katanya mau jengukin Mas Saka. Bibi kasih izin masuk apa enggak? Tunggu. Bias jangan kasih Dita masuk dulu. Saya pulang ya sekarang. Oh, iya, siap non, ya. Sal, ini datanya nanti gue cek ya. Gue harus balik dulu. Oke. Bias nelpon. Oke, hati-hati Rin. Ya, bye. Habis shopping, bukannya happy, kok ini masih aja bete ya. Aduh, gara-gara si papi nih, bikin jadi bad mood. Papi, kok bisa-bisanya ya dia ngelarang saya untuk gak kerja di perusahaan. Ya lupa kali ya, memangnya sebelum Kusuma Group sebesar ini, yang potong-panting banting itu siapa? Itu si Wijaya aja bisa ngasih sindikat kerjaan di perusahaannya. Ini papi, kok bisa-bisanya dia nggak ngasih saya jabatan sih? Kacau. Ada telepon tuh Pedro? Yasmin, madam. Kok kamu tahu? Kalau yang nelpon si Yasmin, padahal kamu nggak ngeliat ke handphone kamu. Iya, soalnya ringtone-nya I buat khusus, madam, buat si Yasmin. Alah, ya udah kamu nyetir aja, biar saya yang jawab. Ya, halo Bias, ini saya Bias. Pedronya lagi nyetir, jadi saya ngangkat. Kenapa, Bi? Oh iya, ini nganu Bu, Pedro sudah selesai belum yang ngantri Bu ya? Belum. Ini masih dalam perjalanan. Kenapa memang Bi? Saya mau minta tolong Pedro segera ke sini. Soalnya ini loh di rumah Non Arin tuh ada Dita. Katanya dia mau nengokin Mas Saka gitu Bu. Apa Bi kamu bilang? Ada si Dita di rumah Arin mau ketemu sama Saka. Ya udah kalau gitu, tungguin aja. Oh iya Bu. Pedro sekalian juga ke tempat Arin ya. Oke, madam. Ajar itu perempuannya. Woi, video gue udah lo hapus belum? Astaga, lo gak percayaan banget sih sama gue. Udah gue hapus nih, kalau lo gak percaya lo cek aja sendiri. Walaupun Dita bilang video itu udah gak penting, tapi selama Dita masih bisa ngambil hartanya Saka, video itu tetap berbahaya. Gimana? Ada nggak? Oke, udah nggak ada sih. Jadi gini Cok, gue sekarang tuh udah nggak butuh lagi tuh suntikan dana untuk bisnis kita. Karena sekarang gue udah cukup banyak duit sih untuk itu. Jadi tugas lo ikutin aja semua perintah dari gue. Udah, cukup. Emang segede apa sih suntikan dana lo? Ya, 1-2 M cukup lah ya untuk buka usaha bisnis. 1-2 M lo bilang?